Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari apa itu konsep subnetting dan juga bagaimana cara perhitungannya. Kita langsung masuk saja. Subnetting ini adalah fungsi untuk memecah atau memisahkan satu jaringan yang besar itu menjadi beberapa bagian. Itu namanya subnetting ya. Di sini kelas subnet ini ada 3 kelas yang kalian perlu ingat. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Bedanya apa sih? Di sini itu ada net ID dan host ID. Kalau net ID ini yang bernilai 1. Di sini ada quarter 1. Di sini quarter 2. Di sini quarter 3. Di sini quarter 4. Maksudnya di dalam satu quarter itu terdiri dari 8 digit biner. 1111 itu ya, 8 digit. 8 bit. Nah, untuk pembagian kelasnya, ini bagaimana mengikuti dengan biner yang kita pakai. Misalnya nih, kalau kelas A ini, dia net ID-nya itu 8 bit. Maksudnya net ID ini yang bernilai 1. Sedangkan host ID itu yang bernilai 0. Di sini net ID 8 bit berarti satunya 8 kali ini di sini 1111 titik, sisanya di sini ada bisa 1 atau bisa 0. Di sini juga ya. Di sini 0000, di sini 0000. Untuk kelas B bedanya yang digit satunya itu dia 16 digit depannya. Ini 1 1 1 terus sampai ke digit ke-16 berarti 1. Selanjutnya ini bisa 1 kalau nggak 0. Dan belakangnya ini pasti 0 ya. 0 0 0 0 0 8 digit. Untuk kelas C, ini dia lebih banyak lagi yang net ID-nya. Yang bernilai satunya ini ada 24 digit. Di sini kita bisa gambarkan nanti 24 digit yang bernilai 1 semua, dan sisanya ini gabungan dari 1 dan 0. Maksudnya gabungan 1 dan 0 gimana sih? Kita akan memahami metode CIDR. Di sini ada tabel ini ya. Nih, yang tadi saya bilang, ini adalah quarter 1. Maksud quarter 1 ini 8 digit pertama dipisahkan dengan titik. Setelah titik ini masuk ke quarter 2, setelah titik lagi quarter 3, setelah titik lagi quarter 4. Maksudnya kelas A itu yang mana sih? Kelas A ini berarti yang depannya, yang satu depannya adalah 1 ya. Terus maksudnya kelas A ini ya berarti yang quarter A-nya ini, quarter pertamanya ini adalah 1. Berarti di sini quarter keduanya ini dia bisa 1 kalau nggak 0. Nih di sini ya. Di sini kan dia 0 semua, berarti masuk kelas A. Di sini ada 1 depannya, baru 0. Atau misalnya yang di sini. Di sini ada satunya itu ada 7 digit, baru 0. Ini berarti masuk ke kelas A, masih masuk ke kelas A nih. Kalau Anda masuk ke kelas B ini, jika angka digit satunya itu sampai ke quarter 2. Sama seperti tadi, berarti quarter untuk kelas B ini, quarter ketiganya itu bisa 1 kalau nggak 0. Sama seperti tadi ini ya. Nah, untuk untuk kelas C, dia itu quarter 1, 2, dan 3-nya itu bernilai 1. Sisanya itu quarter 4 ini bisa bernilai 1 atau 0. Nanti kelas A, kelas B, dan kelas C ini kita pakai untuk di perhitungan CIDR ya. Sini ya. Sini ada kelas A, sini ada kelas B 16 sampai 23, 24 sampai 32 itu kelas C. Fungsi subnet mask ini, jika kalian masukkan IP-nya random, nih kita pilih ini, terus kalian pilih subnet masknya mau random juga, itu tidak akan bisa. Oke, kita harus perhitungkan dulu. Misalnya kita mempunyai API spesifik, misalnya berapa gitu tertentu, kita harus hitung subnet masknya sehingga harus sama, nggak boleh berbeda. Jadi kayak kita berbeda itu akan menjadi invalid, internet networknya bakalan gagal.
Untuk menghitung subnetting ini ada 5 bagian yang harus kita cari. Yang pertama itu berapa subnetnya, yang kedua itu berapa hostnya, 3 berapa block size, 4 ini alamat broadcast, dan kelima ini range host. Nah, untuk perhitungan manual ya, kita langsung. Oke, setelah kita mempelajari konsep subnetting, kita akan mencoba mengerjakan sebuah contoh soal subnetting. Nah, kita lihat soalnya. Di sini kita memiliki IP dengan alamat 192.168.1.0. Ini merupakan IP kelas C dengan CIDR 26. Nah, sebelum kita lanjut untuk mencari jumlah subnet, host, dan lain-lainnya, kita lihat dulu atau mencari tahu notasi biner dari IP tersebut, dan kita akan mencari tahu juga subnet masknya. Nah, cara untuk mencari notasi biner dan subnet mask dari CIDR yang berada di sini atau yang sudah dijelaskan pada soal, bisa kalian lihat pada tabel CIDR ataupun kalian bisa menghitungnya secara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitungnya secara manual. Pada sebuah IP address itu telah dijelaskan memiliki 32 bit, dan di sini kita akan membagi-baginya menjadi 4 byte, menjadi 4 bagian. 1 byte itu terberisikan 8 bit. Nah, kita bagi dari quarter 1, quarter 2 sampai quarter 4, kita sebut quarter saja biar lebih mudah. Pada quarter pertama, karena si IDR-nya 26, maka bit 26 bit pertama dari notasi biner itu bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba di quarter 1 bernilai 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di quarter 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah 16. Quarter 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah 24, 25, 26. Jadi bit yang bernilai 1 ada 26 bit. Nah, sisanya adalah bit dengan nilai 0. Karena sudah 26, maka sisanya sampai 32 itu hanya 6. Jadi nolnya ada 6 bit. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikut notasi biner dari CIDR 26. Sekarang kita mencari tahu subnet masknya. Subnet masknya itu kita tinggal konversikan dari nilai bit yang ada di atas, nilai biner yang ada di atas ini menjadi bilangan desimal. Ini dengan nilai quarter 1 bernilai 255 dalam desimal, quarter 2 juga sama, quarter 3 sama, dan quarter 4 apabila dikonversikan ke desimal maka menjadi 192. Nah, setelah kita mengetahui notasi biner dan subnet masknya, kita bisa mencari tahu jumlah subnet, jumlah host, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah subnet, pencarian jumlah subnet. Nah, untuk pencarian jumlah subnet rumusnya gampang, hanya 2 pangkat X. X itu apa? Di sini sudah dijelaskan atau dilihat. X itu merupakan jumlah bit yang bernilai 1 pada bit terakhir pada yang ini. Karena kita prakteknya menggunakan kelas C, maka X-nya itu jumlah bit yang bernilai 1 pada bit terakhir, pada byte terakhir yang ada di sebelah sini, yang di quarter 4. Angka nilai satunya cuma ada 2, maka X-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 berarti. Maka jumlah subnetnya itu adalah 4. Sekarang kita lanjut ke jumlah host yang kita cari sekarang. Rumusnya juga sangat mudah, hanya 2 pangkat Y sama dengan dikurangi 2. Nah, yaitu merupakan jumlah bit yang bernilai 0 pada notasi biner pada byte terakhir atau yang quarter 4 ini. Maka 2 pangkat, notasi 0-nya ada 6, maka 2 pangkat 6 kurangi 2 atau sama dengan 2 sama dengan 64 dikurangi 2 dengan 62. Nah,
Sudah diketahui subnet, jumlah subnetnya sudah ketahui, jumlah hostnya juga sudah kita ketahui. Selanjutnya kita mencari tahu block size pada tiap-tiap subnet. Jadi rumusnya juga cukup mudah, tinggal kita melihat nilai subnet yang pada quarter 4 ini 192 dengan mencari intervalnya 192 dan 256. Jadi 256 dikurangi 192 sama dengan di sini tuh bisa dilihat 64 hasilnya. Oke. Hasilnya 64. Maka di sini block size-nya 64. Nah, berarti karena tiap block size-nya itu 64, maka nilai subnetnya dari 0 diinkremenkan 64 atau ditambahkan 64 kelipatan 64. 0 ditambah 64 64, 64 ditambah 64 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Tidak melebihi 255. Jadi kalau 192 ditambah 64 maka 256. Maka melebihi 255, maka tidak bisa kita hapus. Jadi hanya sampai subnetnya 192. Jadi hanya ada 4 subnet sesuai dengan tadi jumlah subnet yang kita cari ada 4. Ini tidak akan melebihi jumlah subnet yang sudah kita cari di sini 4. Gak bakal mungkin. Misalnya 256 nggak mungkin. Oke, selanjutnya kita cari broadcast-nya. Nah, broadcast address-nya. Caranya cukup mudah, tinggal subnet ini ditambahkan 64, ditambah block size ini 64, lalu dikurangi 1, jadi 0 ditambah 64 min 1. 64 kurangi 1 sama dengan 63. Nah, juga sama, 64 ditambah 64, 128, dikurangi 1, 127. Sini 18 ditambah 64, 192, dikurangi 1, 1971. 192 ditambah 64, 256, dikurangi 1, 255. Jadi 255, oke. Jadi nilai broadcast-nya seperti ini. Broadcast yang pertama 63, yang kedua 127, yang ketiga 191, dan yang terakhir 255. Nah, untuk mempermudah lagi, presentasi atau pemaparan nilai-nilai atau alamat-alamat subnetting, kita buat tabel seperti ini biar mudah. Nah, di sini kita akan isi subnet address atau IP subnet yang pertama. Kita lihat di sini, subnet yang pertama itu 0 hasilnya. Berarti IP-nya 92.168.1.0. Sini 192 sesuai dengan ini, 192.168.1. Nah, selanjutnya kita masuk ke first host atau host yang pertama. Atau di sini kita bisa juga sebut range-nya. Range batas bawah dan range batas akhir, bisa disebut seperti itu. Nah, caranya cukup mudah. Kita lihat subnet yang pertama dan akhirnya kita lihat juga broadcast-nya. Broadcast yang pertama. First host dan last host itu berada di antara subnet pertama berada di antara subnet dan broadcast. Jadi first host yang pertama adalah subnet ditambah 1. Di atas subnet itu 192.168 tambah 1 tambah dengan 1 sama dengan 1. Dan last host itu broadcast dikurangi 1. 192.168.1.62. Nah, jadi ini tuh merupakan range host yang bisa kita gunakan pada device kita atau pada PC kita dalam sebuah jaringan yang kita buat, yang telah kita subnetting. Nah, jadi dalam subnet ini IP yang bisa kita gunakan adalah IP yang berada di antara 192 dari IP 192.168.1.1 sampai dengan IP 192.168.1.62. Jadi IP dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 sampai dengan 1.62 itu bisa kita gunakan sebagai IP address pada device kita. Sekarang kita masukkan broadcast-nya. Broadcast-nya kita lihat di sini 63 berarti 1692.168.1.63. Nah, subnet mask-nya itu kita lihat lagi di atas berapa subnetnya? 255.255.255.192. 255.255.255.192. Sekarang kita masuk ke subnet yang kedua. Kita lihat di sini subnet yang kedua 64, kita masukkan.
64. First host-nya kita lihat lagi. Di sini subnet yang pertama ditambah 1 berarti 192.168. Maksud saya subnet yang kedua ditambah 1 jadi 65. Dan last host-nya adalah broadcast yang kedua dikurangi 1 berarti 192.168.1.126. Nah, berarti host yang valid yang bisa kita gunakan adalah yang bernilai 65, 66, 67 sampai dengan 126. Broadcast-nya 127, kita ketikkan lagi 27. Subnet max-nya sama, ini subnet max akan sama semua. Jadi kita copy saja. Nah, sekarang masuk ke subnet yang ketiga, di sini 128 192.168.1.1.128. First source-nya tinggal ditambahkan 1. Last host-nya tinggal broadcast dikurangi 1. Broadcast-nya tinggal masukkan di sini, kita lihat 191. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke subnet yang keempat atau yang terakhir, 192. First host-nya tinggal ditambahkan 1. Last host-nya tinggal broadcast-nya dikurangi 2 sama, dan masukkan broadcast-nya 255. Nah, ini sudah lengkap. Jadi jumlah subnet di sini ada 4 sesuai dengan jumlah subnet yang kita cari di sini yang dengan rumus 2 pangkat X ini. Ini tidak akan lebih dari 4, tidak akan lebih dari jumlah subnet ini. Ini pasti akan sesuai. Ini pasti akan sesuai. Jadi apabila di sini si IDR-nya berbeda, misalnya 28 atau 27 atau 30, di sini subnetnya akan lebih banyak. Makin tinggi nilai si IDR di sini, maka jumlah subnetnya akan semakin banyak. Apabila semakin sedikit si IDR-nya, maka jumlah subnet semakin sedikit. Oke, mungkin untuk materi subnetting atau perhitungan subnetting sampai sini sudah selesai. Semoga ilmu yang saya share dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian ataupun bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.